Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semua juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di ibadah minggu ke-17 sesudah Trinitatis 1 Oktober 2023. Terambil dari surat Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11 dan epistel dari kitab Amsal pasal 4 ayat 20 sampai 27. Diikat oleh topik atau tema tekun melakukan kehendak Allah. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan benget mangulahun lomone rohani debata. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11 adalah bersyukur dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah minggu ke-17 sesudah Trinitatis 1 Oktober 2023. Dihubungkan dengan topik atau tema minggu, tekun melakukan kehendak Allah, bengit mengulahun lomoni rohani debata. Saudara, surat Yakobus ini adalah salah satu kitab dalam Alkitab Perjanjian Baru Kristen yang digolongkan ke dalam surat am atau umum bersama dengan kitab-kitab lain seperti surat Yudas, surat 1-2 Petrus, dan surat 1-2-3 Yohanes. Adapun inti pokok dari keseluruhan surat Yakobus ini adalah untuk menguraikan berbagai-bagai pokok pandangan penulisnya, yakni Yakobus, menyangkut sikap Kristen dalam berbagai hal. Dalam hal pemilikan kekayaan misalnya, kita temukan itu. Ketika diterpa oleh kemiskinan juga kita temukan, dan sikap menghadapi berbagai-bagai cobaan-cobaan lain. Kitab ini juga mendidik jemaat agar menghindari sikap-sikap buruk, seperti misalnya iri hati, pertengkaran, keangkuhan, perkelahian. Tetapi penulis surat ini mendorong setiap orang yang membaca dan mendengar firman ini harus rendah hati, harus bijak dan berbudi, harus mampu mengendalikan diri, mengendalikan tubuh, juga harus penuh dengan kesabaran sebagaimana dalam khotbah kita ini. Dan juga dalam kitab ini ditulis peranan doa dalam hidup orang-orang percaya. Di situ ditulis peranan doa yang begitu penting sekali.
Dan dalam surat Yakobus ini juga sangat-sangat kuat ditekankan hubungan antara iman dengan perbuatan, dengan ucapan-ucapan mulut atau kata-kata. Banyak tertulis itu dalam buku ini. Saudara, khusus dalam perikop kita saat ini, pasal 5 ayat 7 sampai 11, Yakobus memberikan himbauan kepada jemaat Kristen, pembaca firman ini saat itu, dan bahkan tentu saja kita saat ini. Bagaimana seharusnya sikap umat Tuhan, sikap kita orang percaya, menghadapi berbagai-bagai pergumulan, masalah hidup, dan cobaan. Yakobus memberi topangan bahwa mereka atau kita semua harus dapat bersabar. Gambaran sikap dari bersabar ini, Bapak Ibu, menurut Yakobus penulis surat ini adalah seperti gambaran seorang petani yang menantikan hasil panen, khususnya pada saat mereka mengalami penderitaan disebabkan oleh orang-orang kaya. Menurut ayat 4, ayat 6. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kata bersabar di sini diterjemahkan dari bahasa Yunani atau Gerika makrotumeo atau makrotumos. Gambarannya seperti uap panas yang ada dalam sebuah ketel besar, panas sekali. Meskipun hidup kita diterpa oleh berbagai-bagai uap panas, berupa terpaan-terpaan hidup, berupa penderitaan, permasalahan, tekanan-tekanan hidup, tetapi Yakobus penulis surat ini mendorong jemaat dan bahkan kita saat ini, Bapak Ibu, agar mampu bertahan. Penulis kitab ini memberi semangat bagi orang percaya agar tidak mudah terpancing, tidak mudah marah-marah, tidak gegabah untuk membalas atau menghukumi orang-orang lain. Justru Yakobus menasihatkan umat Tuhan itu agar menjaga diri, tetaplah bersabar. Sikap bersabar ini dapat ditunjukkan dalam berbagai-bagai hal, dalam berbagai-bagai bentuk. Sikap seperti apa, Bapak Ibu? Tidak terpancing bersungut-sungut misalnya, tidak mengomel-mengomel, tidak protes karena emosi sesaat, tidak saling mempermasalahkan, mencela, menghakimi, tidak marah-marah, tidak balas dendam. Tetapi harus bagaimana? Harus mampu meneguhkan hati, tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kesabaran yang diajarkan oleh Yakobus di sini digambarkan seperti sikap para nabi dan orang saleh dahulu. Disebutkan di sini namanya Ayub, yang tetap bertahan dan percaya kepada Tuhan. Meski begitu hebatnya penderitaan yang dia hadapi, dia tidak tergoncang imannya, tidak terpengaruh oleh omongan-omongan pahit dari istrinya sendiri yang tidak mendukungnya di saat menderita berat. Dan bahkan Yakobus juga mendorong jemaat itu dan kita juga saat ini lagi agar tetap bersabar sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dialah hakim bagi kita yang sudah berdiri di depan pintu, kata Yakobus. Itu berarti kita perlu bersabar, Bapak Ibu, karena tidak seorang pun di antara kita yang tahu kapan waktunya datangnya Kristus kedua kali itu. Di dalam semua tantangan hidup ini kita harus setia mengandalkan Tuhan dan yakin betul bahwa kita pasti akan dikuatkan dan ditolong oleh Tuhan. Nah, Roh Kudus yang tinggal dalam hati umatnya akan tetap berkarya secara aktif untuk menghasilkan buah-buah kesabaran itu. Sebagaimana topik atau tema minggu ke-17 sesudah Trinitatis 1 Oktober 2023, tekun melakukan kehendak Allah. Nah, itulah isi keseluruhan khotbah kita di minggu ke-17 sesudah Trinitatis 1 Oktober 2023. Dihubungkan dengan topik atau tema tekun melakukan kehendak Allah. Bengit mengulahun romoni rohani dia bata. Apakah kehendak Allah yang harus tekun kita lakukan dalam khotbah ini? Mari kita dalami pengajaran dari kitab Yakobus ini. Pengajaran pertama, jadilah penyabar ibarat petani yang sabar menunggu hasil tanamannya. Ayat 7, ayat 8. Saudara, di tengah berbagai-bagai tekanan yang diakibatkan oleh perlakuan kasar dari orang-orang kaya, sehingga mengakibatkan banyak orang-orang yang merasa putus asa dan frustrasi. Saat itu Tuhan mengingatkan mereka lewat surat Yakobus ini pada ayat 7 sampai 8 khotbah
kita ini. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Yakobus menjadikan petani itu contoh real dari pentingnya sikap bersabar ini, Bapak Ibu. Bahwa ketika para petani menabur benihnya untuk tanamannya, tentu saja tidak langsung mendapatkan hasil atau buah dari usahanya, toh tidak ada hasil yang datang sekejap saja. Bahkan hujan yang dibutuhkan dalam pertumbuhan benih-benih atau pohon yang ditanam itu pun tidak langsung turun dari atas. Si petani harus menanti turunnya hujan itu untuk menyirami tanahnya. Hujan musim gugur dan hujan musim semi hanya akan datang pada waktu-waktu tertentu saja. Tidak setiap saat, apalagi daerah Israel tanahnya berbatu-batu. Saudara, kesabaran yang seperti petani inilah yang dibutuhkan oleh setiap orang Kristen atau kita orang-orang percaya kepada Yesus saat ini. Kesabaran seperti ini adalah karakter Kristen yang dibentuk lewat proses yang panjang hingga tiba kedatangan Yesus kedua kalinya. Agar kita tidak menjadi gelisah, tidak bersungut-sungut, tidak menggerutu, Bapak Ibu, kalau hasil usaha, hasil jerih payah kita, hasil perjuangan kita tidak selalu segera terlihat. Bahkan meski harus melewati penderitaan, kesulitan, kita alami pergumulan, bahkan air mata jatuh. Kesabaran Kristen bukan sekedar bertahan karena terpaksa, melainkan bersedia tunduk di dalam penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah. Sekalipun semuanya itu terasa berat sekali, sulit sekali, Bapak Ibu. Bersabar dalam hal ini berarti terus berbuat baik tanpa lelah. Tetap teguh di dalam Tuhan, jangan putus asa dan jangan semangatnya jatuh melempem, jangan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Yakobus mengajar kita lewat khotbah ini sekarang bahwa karakter kesabaran ini tidak mudah, tidak datang sendiri, tidak otomatis itu kita dapatkan. Menjadi orang sabar itu tentu membutuhkan jiwa besar, membutuhkan perjuangan serta keuletan kita untuk dapat mempraktekkannya. Selain itu, agar kita bisa menjadi orang sabar, maka kita butuh topangan doa yang bertalu-talu. Baik dari dalam diri kita sendiri, dan juga dari orang-orang lain yang ada di sekitar kita, yang mengasihi kita, untuk menyemangati kita. Jadi kesabaran itu merupakan salah satu cara yang paling utama untuk dapat bertahan dalam menghadapi setiap cobaan-cobaan hidup. Di balik kesabaran itu pasti ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Karena lewat kesabaran itulah kita bisa melewati semua tantangan satu demi satu, rintangan-rintangan kesedihan dan penderitaan hidup. Kita bisa lewati. Tanpa ada kesabaran, kita tidak akan pernah merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Seorang filsuf Yunani kuno yang bernama Heraklitos yang hidup abad ke-5 tahun 540 sampai 480 sebelum Masehi mengatakan, karakter yang baik tidak terbentuk dalam seminggu atau sebulan. Itu dibuat sedikit demi sedikit, hari demi hari. Upaya yang berlarut-larut dan sabar diperlukan untuk mengembangkan karakter yang baik, kata Heraklitos. Demikian juga Aristoteles, filsuf Yunani di tahun 384 sebelum Masehi. Dia mengatakan, pendek tetapi enak sekali kedengarannya. Kesabaran itu pahit, tetapi buahnya manis. Oh, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, melihat pentingnya makna kesabaran ini sebagaimana kita uraikan barusan, maka mari kita latih diri kita dengan kesabaran ini. Meski tidak mudah, tetapi dia merupakan salah satu elemen penting dalam hidup kita. Elemen penting dalam hidup kita, Bapak, Ibu. Dengan kesabaranlah kita bisa sukses untuk meniti karir kita, untuk mengerjakan tugas-tugas atau tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, untuk melakukan semua pelayanan kita, untuk berhasil menekuni apakah usaha, apakah bisnis,
bisnis, ataupun tiga-tiga yang kita jalankan. Butuh kesabaran Bapak Ibu. Dengan kesabaranlah kita bisa menjalin hubungan yang lebih baik lagi dengan siapa? Dengan keluarga, dengan teman-teman, dengan sahabat dan juga partner kerja kita. Dengan kesabaranlah kita bisa tekun melakukan kehendak Allah. Bengit mengudahkan lowon rohani debata itu. Sebagaimana seruan topik atau tema minggu ke-17 sesudah Trinitatis 1 Oktober 2023. Amin Bapak Ibu. Pengajaran kedua, hindarilah semua sungut-sungut dan saling mempersalahkan. Ayat 9 sampai 10. Bapak Ibu dan saudara-saudara, mungkin saya bisa mengatakan bahwa setiap orang di antara kita mendengar khotbah ini pasti pernah bersungut-sungut, toh semoga tidak. Banyak hal yang bisa mendorong kita supaya bersungut-sungut ini, terutama karena dipicu oleh berbagai macam-macam hal-hal yang membuat kekecewaan bagi kita. Semua orang bisa saja membuat kita bersungut-sungut, mulai dari saudara-saudara terdekat, abang, adik, kakak, bahkan orang tua, anak, hingga teman-teman di luar keluarga kita. Kita juga menuduh Tuhan, membuat kita menderita sehingga kita bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Saudara-saudara, praktik sungut-sungut ini mengingatkan kita dengan pengalaman bangsa Israel dalam Perjanjian Lama tuh. Meski mereka berjalan dengan lindungan Tuhan secara langsung, bahkan diberi Tuhan berbagai-bagai berkat dan kebutuhan sehari-hari dalam perjalanannya menuju tanah Kanaan. Namun tetap saja mereka mengeluh, bersungut-sungut. Sudah diberikan Tuhan manna dari atas, burung-burung yang menjadi makanan mereka, tetap juga bersungut-sungut. Saudara, kebiasaan bersungut-sungut seringkali membuat kita jadi mudah marah, mudah menyerah, tersinggung, cenderung tidak mau percaya diri lagi. Bersungut-sungut sesungguhnya berarti bahwa kita sudah menolak sesuatu itu langsung. Apalagi bagi kita mungkin tidak masuk akal, tetapi tetap dipaksanya kita menerimanya. Nah, semua itu membuat kita bersungut-sungut toh. Nah, sikap bersungut-sungut ini sudah menunjukkan diri orang yang tidak lagi memiliki penguasaan diri. Tidak lagi ada kesabaran dan tidak punya lagi inisiatif sendiri. Kalau saudara suka bersungut-sungut, ingatlah bahwa Tuhan juga akan menghukum kita. Kepada jemaat Korintus, Paulus mengingatkan dalam 1 Korintus 10 ayat 10 seperti itu. Dan janganlah bersungut-sungut, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Dan kepada jemaat Filipi juga Paulus menulis dalam Filipi 2 ayat 14-15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saudara, hati yang tidak tahu bersyukur dan bersabar akan dipenuhi oleh sungut-sungut atau keluh kesah. Hati yang menggerutu, dan semua itu akan merusak masa depan kita. Ingatlah Bapak Ibu bahwa menjadi orang percaya itu bukan berarti akan aman selalu dan nyaman selalu setiap saat. Masalah pasti ada dan selalu datang tak terduga, tak terpikirkan. Tetapi ingat juga, di dalam suasana yang seperti itu, yakni saat menghadapi masalah, ada kehadiran Tuhan. Ini harus kita percayai. Kehadiran Tuhan juga ada, meski tidak selalu terlihat atau dirasakan oleh diri kita. Untuk itulah kita harus semakin peka, jeli, tinggil terhadap suara Tuhan, agar dorongan sungut-sungut itu bisa kita redam, kita tolak, kita blokir itu Bapak Ibu. Sebagai orang percaya kita dituntut untuk terus meningkatkan iman kita, agar jangan mudah mengeluh, jangan mudah bersungut-sungut. Yesus mengatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok itu mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Matius 6 ayat 34. Masa-masa dan saat-saat susah Bapak Ibu akan selalu hadir dalam hidup kita. Tetapi jangan sampai kita kecewa dan menjadi seperti bangsa Israel di zaman Musa tadi. Sungut-sungut akan menghilangkan rasa syukur dan menyangkal berkat-berkat Tuhan yang selama ini sudah kita nikmati.
Ingat pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan oleh Allah dari awal sampai akhir. Saudara, mari kita pupuk pengharapan akan masa depan yang indah ini lewat penantian akan pertolongan Tuhan yang pasti datang pada waktu yang dirancang oleh Tuhan. Pengharapan itu tidak akan menjadi sia-sia, Bapak Ibu. Makanya, jauhkanlah segala sungut-sungut dan saling mempersalahkan dengan orang lain. Sungut-sungut dan saling mempersalahkan yang lain itu akan merusak ketekunan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Sebaliknya, dengan menjaga diri dari segala sungut-sungut, maka kita mampu dengan tekun melakukan kehendak Allah. Bengit mengudahon lomoni rohani debata. Sebagaimana seruan topik atau tema minggu ke-17 sesudah Trinitati 1 Oktober 2023. Pengajaran ketiga, orang sabar sangat dikasihi Tuhan. Mereka beroleh kebahagiaan. Ayat 11. Saudara, Yakobus juga memberitahu kita betapa pentingnya mengingat kehadiran Tuhan yang menyertai kita saat kita bertekun dalam iman. Sebagaimana dialami oleh Ayub. Dengan mengingat pengalaman Ayub saat mengalami penderitaan berat, maka kita juga bisa bersabar saat menghadapi penderitaan. Inilah nasihat Yakobus kepada orang-orang miskin yang menderita karena tekanan orang-orang kaya saat itu. Yakobus mengajak mereka agar melihat penderitaan itu dari sudut pandang Allah. Dari sudut pandang Allah, kita melihat semua penderitaan itu. Dengan cara ini, mereka dapat melihat tujuan akhir penderitaan itu apa? Yakni pengharapan akan kedatangan Tuhan yang menguatkan kita. Yakobus tidak mengatakan agar mereka membenci orang-orang kaya yang menindas mereka itu, atau agar orang-orang kaya itu dihukum Tuhan lah. Oh tidak. Tetapi Yakobus mengajak mereka untuk belajar pada kisah Ayub dan agar mereka percaya bahwa Tuhan menyediakan berkat-berkat bagi orang-orang yang bersabar itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tentu masing-masing kita pernah tertawa, pernah juga menangis. Kita pernah mengalami kemudahan, mengalami kesulitan, serta pernah juga merasakan kebahagiaan dan kesedihan. Inilah kenyataan hidup kita. Ada bahagia, ada sengsara, ada gembira, ada sedih, ada suka, dan ada duka. Nah, semuanya ini Bapak Ibu merupakan ujian iman bagi kita orang percaya kepada Yesus Kristus selama keberadaan kita di dunia ini. Mari kita hadapi penuh dengan kesabaran, karena sabar itulah langkah awal, tangga pertama itu menuju kesuksesan berikutnya. Kesabaran itulah obat mujarab dari semua penyakit-penyakit yang mengguncang hidup kita selama berada di dunia ini. Biarlah setiap penderitaan yang kita rasakan membawa kita kepada Allah, membawa kita kepada tingkat kesabaran yang sejati, sehingga kita hari ini menerima harapan hidup yang kekal. Saudara, dari khotbah ini sekarang kita mendapat pengajaran yang indah bahwa orang sabar sangat dikasihi Tuhan, akan beroleh kebahagiaan. Apa artinya itu? Segala sesuatu ada itu di tangan Tuhan. Kehendak Tuhanlah pasti yang terjadi. Apapun usaha kita dalam hidup ini, Tuhan yang berdaulat mengizinkan atau menolaknya. Saudara, dengan tekun melakukan kehendak Allah, bengit mengulahun lomoni rohani debata itu. Sebagaimana seruan topik atau tema minggu ke-17 sesudah Trinitati 1 Oktober 2023 ini, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan sejati daripada Tuhan di balik semua pengalaman-pengalaman hidup kita itu. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di minggu ke-17 sesudah Trinitati 1 Oktober 2023 dari kitab Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11 ini, agar semakin banyak orang yang mau mempraktekkan tema atau topik minggu ini, tekun melakukan kehendak Allah. Bengit mengulahun lomoni rohani debata, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu ke-17 sesudah Trinitatis buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin.
Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah dan juga begitu penting bagi kami. Firman ini mendorong, mengajar kami hidup bersabar di dalam seluruh perjalanan hidup kami ini. Tuhan menggambarkan kesabaran itu seperti kesabaran seorang petani yang banyak mengalami tantangan hidup, tetapi tetap bersabar akan hasil tanahnya. Tuhan juga mengingatkan kami ketika menghadapi tantangan dan pergumulan hidup ini, tidak ada yang bersungut-sungut, tidak ada yang saling salah menyalahkan di antara kami dengan sesama kami, dengan keluarga kami. Tolong kami supaya kami bisa hidup bersabar, karena Tuhan berjanji orang yang bersabar itu akan mendapat berbagai-bagai karunia, kebahagiaan, berkat. Berkati setiap pendengar khotbah ini agar dapat mengaplikasikan pengajaran khotbah ini dalam hidup mereka masing-masing. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah berikutnya, dan semuanya ini saya peruntukkan demi kemuliaan hormat bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin.